Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Nabiyyina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihadyihi wastanna bisunnatihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang utama, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sebenar-benarnya. Ketakwaan merupakan tujuan dari ibadah puasa, dan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai salah satu cara, salah satu wahana agar kita lebih mudah menerapkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, mengapa hal pertama dan utama yang dilarang dalam ibadah puasa itu adalah makan dan minum? Mengapa makan dan minum menjadi salah satu hal yang paling penting harus diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa? Jadi semua orang yang berpuasa itu diwajibkan, diharuskan untuk meninggalkan makan dan minum, untuk menahan diri dari keinginan makan dan minum pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi dan kita ta'ammuli, kita melakukan refleksi, itu ternyata urusan makan dan minum, urusan perut itu adalah merupakan salah satu urusan paling penting yang menjadi perhatian utama manusia. Orang nggak akan bisa kerja dengan nyaman, tidak akan bisa ibadah dengan khusyuk, dengan khidmat kalau dia tidak makan. Kalau kebutuhan akan makanan tidak atau belum terjamin. Orang berangkat pagi, pergi dari rumah ke kantornya masing-masing, ke tempat pekerjaannya masing-masing, itu adalah salah satu tujuan utamanya mencari ma'isyah agar dia dan keluarganya bisa mengakses kepada makanan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita lihat jauh lagi ke belakang, ke zaman bapak moyang kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, itu ternyata urusan makan itu juga menjadi salah satu fragmen utama yang mempengaruhi narasi sejarah keberadaan kisah Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semuanya. Kalau kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia akan menciptakan makhluk sebagai khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah memproklamirkan ketika sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian singkat cerita, karena waktu terbatas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat sujud kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, yaitu Adam alaihissalam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, kemudian setelah jadi, setelah sempurna penciptaan itu, Allah meminta, menyuruh, memerintahkan kepada seluruh malaikat yang ada untuk bersujud kepada Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita lagi, para malaikat sujud kecuali iblis. Iblis dari kalangan jin, tetapi dia berada di golongannya para malaikat
Karena di awal-awal penciptaannya iblis itu beribadah sebagaimana para malaikat beribadah. Maka dia digolongkan seakan-akan sama seperti malaikat. Maka ketika Allah memerintahkan para malaikat sujud, perintah itu juga terkena kepada iblis. Sampai kemudian iblis menolak, ya. Dan Adam alaihissalam kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga diciptakan baginya pasangannya, yaitu Hawa alaihissalam. Singkat cerita lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengatakan, berfirman kepada Adam dan istrinya, wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannata. Wa ya Adamu, wahai Adam, uskun anta wa zaujuka. Uskun, tinggallah kamu, ya. Berdiamlah kamu, anta, ya, kamu, ya, wa zaujuka, dan pasangan kamu, istri kamu yaitu Hawa, ya. Al jannata, di surga ini, ya. Fakula min haitsu syi'tuma. Maka, ya, kamu makan, silahkan Adam, ya. Kula, makanlah engkau dan istrimu, haitsu syi'tuma. Fakula min haitsu syi'tuma. Makanlah apa saja yang kamu mau, dimanapun di sudut-sudut surga ini yang kamu inginkan. Bagaimanapun cara makan kamu, silahkan, terserah Adam. Dan istrimu silahkan nikmati semuanya. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi kamu ingat, ada satu pohon yang kamu tidak boleh memakannya. Tidak boleh memakan buahnya. Kamu nggak boleh makan, maka dekat-dekat pun jangan. Ya, wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah kamu dekat-dekat dengan pohon ini. Pohon itu namanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan namanya apa. Tapi ya, di ayat lain di surat Al-A'raf, itu ketika iblis bermaksud menggoda Nabi Adam dan istrinya, iblis mengatakan, hei Adam, ini loh buah yang Allah larang kamu makan, itu adalah syajaratul khuldi, pohon kekekalan yang akan membuat kamu kekal kalau kamu memakannya. Maka Allah larang kamu memakannya. Syajaratul khuldi wa mulkin layabla, ya. Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin layabla. Itu iblis ketika melakukan provokasi kepada Nabi Adam, menjerat dengan propagandanya. Iblis mengatakan ini adalah syajaratul khuldi. Ini adalah pohon kekekalan. Jadi yang menamakan syajaratul khuldi itu adalah iblis. Meskipun disebutkan dalam Al-Quran, itu dalam konteks ketika iblis menggoda Nabi Adam, itu adalah menyebutkan ini pohonnya yang Allah larang kamu makan, itu adalah syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat cerita lagi, ya. Ini karena waktunya singkat. Adam dan Hawa itu akhirnya tergoda untuk memakan buah daripada pohon yang Allah larang itu. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwa Nabi Adam bersalah. Kemudian Nabi Adam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada dia dan istrinya diajarkan kalimat-kalimat taubat. Ya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ajarkan Nabi Adam menerima dari Rabbnya kalimatin, kalimat-kalimat taubat, tata cara gimana dia menyatakan kesalahannya dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain dijelaskan kalimat itu adalah qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi bapak-bapak sekalian, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ternyata urusan masalah pertama yang menjadi problem bagi Nabi Adam dan Hawa itu adalah masalah apa? Masalah makanan. Jadi kalau kita kemudian cari korelasi, ya, mengapa urusan puasa yang sepanjang itu, ya, selama 1 bulan itu, ternyata urusan yang pertama dan utama dilarang itu adalah masalah menahan nafsu untuk memakan makanan yang meskipun makanan itu mungkin halal bagi kita, tetapi pada waktu di bulan puasa itu
dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu kita orang-orang yang berpuasa dilarang untuk memakannya. Jadi urusan makan ini urusan yang penting ternyata. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam surat Abasa ya, ayat yang ke-24, itu Allah memerintahkan kita juga untuk melihat tentang makanan kita. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah seorang manusia itu dia melihat, memperhatikan tentang makanannya. Ini makna memperhatikan makanannya, itu para mufasir ada yang memaknai yang pertama, itu adalah kita dianjurkan untuk merenung, untuk benar-benar berpikir tentang bagaimana sebuah makanan itu ada depan kita. Kalau kita makannya nasi, kita bisa berpikir betapa lama proses nasi itu ada di depan kita. Mulai dari petani yang mencucurkan keringatnya untuk menanam padinya, menanam padi, kemudian memanennya, kemudian dibawa ke mesin slip, ya, digiling sampai keluar itu kulit-kulitnya semuanya menjadi beras. Beras dijual oleh orang yang manen tadi, dijual ke tukang beras, ke grosir beras, dijual lagi terus dimasak dan akhirnya tersaji di hadapan kita. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia berpikir betapa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sepiring nasi itu luar biasa besarnya. Prosesnya panjang sekali. Itu salah satu makna. Makna yang kedua, fal yanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan, melihat betul apakah makanan yang di hadapannya itu adalah makanan yang benar-benar halal, makanan yang benar-benar thayyib, makanan yang tidak haram, makanan yang tidak Allah larang untuk kita memakannya. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Jadi urusan makanan lagi-lagi itu menjadi urusan yang penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap kita untuk memperhatikan makanan yang ada di depan kita yang mau kita makan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita ambil perspektif yang lain lagi ya, itu dalam Al-Quran ya, perintah Allah kepada umat manusia itu biasanya sering diawali dengan panggilan. Kalau puasa tadi diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ada pula ya perintah-perintah atau larangan-larangan atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang dimulai dengan kata ya ayyuhan nas. Wahai umat manusia semuanya. Nah kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ya, itu total ada kurang lebih 19 penyebutan kata ya ayyuhan nas. Dan kalau kita lihat di mushaf ya, itu kata ya ayyuhan nas yang pertama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Nanti bapak-bapak cek ya, di mushaf masing-masing. Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata ya ayyuhan nas pertama kali ya, seruan Allah kepada umat manusia yang pertama disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah seruan untuk beribadah kepadanya. Nah, yang menarik yang punya relevansi dengan kajian khutbah Jumat pada hari ini, ternyata seruan ya ayyuhan nas yang kedua itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Itu adalah tentang urusan makanan. Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai umat manusia semuanya, kulu, makanlah kalian mimma fil ardi, dari apa-apa yang dihasilkan di muka bumi ini. Dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang Allah siapkan untuk kita umat manusia. Pilihlah makanan yang halalan, yang halal, thayyiban juga thayyib, yang halal dan thayyib. Thayyib ini kalau medis mengartikannya thayyibun itu apa artinya ya bergizi, tidak membahayakan kita, tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan kita. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, urusan makanan ternyata menjadi hal yang penting, di mana Allah menempatkannya di urutan kedua dari seruan ya ayyuhan nas setelah
urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kalau ngambil garis benang merah itu ada satu relevansi, ada satu relasi yang kuat sekali antara urusan makanan dengan urusan syariat puasa. Itu salah satu masalah utama yang harus diperhatikan adalah urusan makanan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini perspektif yang berikutnya mengapa makanan itu menjadi penting dalam hal kita berpuasa. Nah, yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita baca ayat-ayat puasa dari ayat 183 di surat Al-Baqarah sampai 187, itu ayat-ayat puasa ada 5 ayat, 183 sampai 187. Nah, menariknya lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah ayat-ayat puasa selesai, ternyata ayat pertama yang datang setelah ayat-ayat puasa itu adalah urusan makanan juga, yaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kalian makan. Di urusan perut, urusan mulut, ini urusan penting sekali. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, janganlah sekali-kali kalian makan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Baik dengan korupsi, dengan apalagi sekarang ini lagi ramai banyak orang yang diketahui ternyata makan yang haram. Ada haram yang haramnya haram dzati, dari memang unsur intrinsiknya benda itu adalah benda yang haram atau barang yang haram, seperti daging babi misalnya, atau khamr misalnya, atau sesuatu yang disembelih, hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah atau tidak sembelih, itu adalah yang haramnya haram dzati. Ada yang haramnya haram maknawi, haram yang datang karena sebab cara perolehannya yang salah. Aslinya halal, nasi halal, tapi kalau dibeli dengan uang yang haram ya menjadi haram, dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata sekali lagi urusan makanan itu adalah menjadi urusan yang penting dalam kita menjalankan ibadah puasa ini. Hal itu semuanya memberikan pelajaran yang kuat kepada kita, bahwa kalau kita saat puasa dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh untuk menahan dari memakan makanan yang aslinya pun halal dia, tetapi karena belum saatnya datang kita nggak boleh makan, maka kita mampu menahan untuk tidak makan makanan-makanan yang halal itu. Maka seharusnya dan semestinya seorang yang kemudian sudah berhasil tidak makan, tidak minum di selama bulan puasa itu, dia ujungnya kepada ayat yang tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kita kemudian tidak mampu menahan dari makanan yang haram. Barangkali ini saja khutbah singkat pada kesempatan siang kali ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu wujud ketakwaan yang diinginkan dari orang-orang yang lahir dari madrasah Ramadan atau orang-orang yang menjadi lulusan daripada madrasah Ramadan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satu indikasi daripada ketakwaan itu adalah seseorang mampu menahan hawa nafsunya, termasuk salah satu yang paling penting adalah menahan nafsunya dari mengambil atau memakan harta yang haram. Harta yang haram ini menjadi perhatian yang besar dalam Islam. Rasulullah SAW berkali-kali memperingatkan mengenai masalah harta haram ini. Juga para pengikut beliau, kalau kita baca beberapa asar dari para salafus soleh itu, di antara mereka ada yang mengatakannya, iblis atau setan itu kalau dia lihat ada orang yang ahli ibadah, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi setan atau iblis tahu bahwa orang ini ternyata makanannya dari makanan yang haram. Apa yang dia makan adalah hasil dari tindak tanduk perilaku yang haram.
maka iblis ini sudah tidak perlu lagi bersusah payah untuk menggoda dia. Karena dia tahu bahwasanya orang-orang yang seperti ini itu ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu thayyib, zat yang maha baik, dan dia tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang tidak dihasilkan dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan kita akan terlahir, kita akan lulus dari madrasah Ramadan ini menjadi orang-orang yang nilai ketakwaan kita, level ketakwaan kita itu bertambah, atau level ketakwaan kita menjadi meningkat dibanding sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allahumma salli wa sallim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma aslih lana umurana wa aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana umurana wa aslih lana wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.